Halo Bu Tuti, selamat malam. Halo Pak Teguh, selamat malam. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Teguh. Pak Teguh Ya, juga gimana? alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ya, Bu Tuti menindaklanjuti waktu eh, Bu Tuti WA ke saya, ya ada sesuatu yang ingin disampaikan ke saya. Jadi eh, katanya Bu Tuti ada permasalahan di dalam kelas gitu. Kira-kira masalahnya apa ya? iya ini ya Pak Teguh. Saya mau curhat nih sama Pak Teguh nih. Iya, Eh, Permasalahan saya dalam pembelajaran biologi itu di dalam kelas, kan yang satu kelas isinya 36 siswa ya. iya, Jadi lumayan banyak, satu guru harus mengawasi 36 siswa, dan selama pembelajaran biologi itu pasti aja ada yang pasif Pak Teguh. iya. Oh, yang pasif. Eh, Iya, Jadi bagaimana perasaan Bu Tuti saat melihat murid-murid di kelas yang pasif itu gimana? eh, ada rasa sedih juga, kecewa, khawatir, ya ada sedikit emosi juga sih. Yang lain diajak belajar pada yang antusias, semangat, tetapi ada beberapa gitu yang pasif gitu. Kita arahkan, kita ajak untuk aktif kembali dalam pembelajaran tuh sepertinya mereka hanya beberapa menit kemudian pindah lagi ke yang jadi fokus dari mereka. Ada yang kadang-kadang sembunyi-sembunyi main Ya, HP, ada juga yang kayak bengong, kayak ngelamun mikirin sesuatu tuh Pak Teguh. oh Jadi iya, iya, sayangnya rada agak kesel juga sih ya Pak Teguh. Cuman kan kita sebagai seorang guru ya iya, wajib bisa mengelola emosi ya Pak Teguh ya. iya. Jadi eh, spesifiknya nih ya, menurut yang dikatakan pasif itu yang bagaimana ya? Kalau menurut saya sih anak pasif itu ketika dalam pembelajaran kita dia cenderung diam. Selain diam juga dia lebih asik dengan yang dia minati, misalnya main HP atau kadang-kadang dia selinguk-selinguk keluar, jail sama temennya. Jadi anak pasif ini saya anggap dia tidak bisa fokus dalam belajar biologi, Ya, tidak mengerjakan tugas-tugas yang diarahkan, dan juga tidak berdiskusi dengan temannya ketika ada diskusi kelompok di dalam kelas tuh Pak Teguh. ya. Nah, kalau yang dikatakan autis yang gimana? Kalau aktif, kalau saya sih berharapnya aktif itu anak tuh fokus. Ketika kita belajar biologi, anak tuh fokus, mendengarkan, kemudian selain mendengarkan, aktif juga dalam berbicara. Misalnya kalau ketika kita ajak dialog atau diajak tanya jawab, mereka ada yang bertanya, ada yang menjawab, rame gitu Pak. Yang penting mau salah, mau benar, Ya, pokoknya mereka berbicara gitu, ya. mengungkapkan apa yang mereka miliki yang ada di dalam pikiran mereka gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi Bu Mm-mm. Tuti sudah tahu ya identifikasinya. Nah, kira-kira kompetensi apa yang harus Ibu kembangkan agar siswa aktif itu seperti apa? Mungkin itu ya Pak. Yang perlu saya kembangkan itu bagaimana mengelola pembelajaran yang bisa memfasilitasi semua siswa sehingga setiap siswa itu bisa aktif di dalam kelasnya. Jadi intinya bisa menarik perhatian siswa dari hal-hal yang bisa mengalihkan dari materi pelajaran biologi Pak, terutama dari HP yang paling Oh, berat mah. oke. Nah, apa saja faktor yang menyebabkan murid pasif di kelas? Apa ya, mungkin yang bisa jadi karena dia memiliki permasalahan di rumahnya atau dengan temannya, tidak cocok dengan anggota kelompoknya, atau bisa juga yang pasif itu bisa dikarenakan mungkin kurang berminat ya, atau tidak sesuai apa ya, Iya, tidak sesuai dengan yang diinginkan materi-materi biologi yang disampaikan tuh Pak, atau bisa jadi materi biologinya mungkin asing kali ya Pak,
Jadi dia tidak tertarik untuk belajar. Iya. Itu kan kondisi di sekolah ya. Kira-kira Iya. kondisi belajar murid di rumahnya Bu Tuti tahu? Saya pernah sih Pak, pernah diskusi sama orang tua di dalam grup WA, itu menanyakan anak ini ke orang tuanya kira-kira kalau di rumah itu seperti apa, belajar tidak. Karena terus saya ceritakan karena kalau di sekolah saya seperti melihatnya tuh dia banyak diem, kemudian ngelamun. Nah, ternyata kata orang tuanya itu bilang begini, iya Bu, anaknya agak susah. Kalau disuruh belajar, lebih cenderung sering main games gitu. Kalau saya sih minta bantuan sama ibu, jadi biasanya kalau sama gurunya lebih nurut. Oh, Lalu ternyata sama gurunya juga masih tetap pasif gitu Pak. Jadi gimana iya. caranya saya bingung. Ya. Nah, kira-kira bagaimana cara Bu Tuti ya, kalau sudah ada, untuk berkoordinasi dengan orang tua murid tentang anak pasien tersebut? Kalau biasanya sih melalui grup WA Pak. Hmm. Tapi kalau yang memang saya pikir permasalahan ini perlu dibicarakan secara langsung dengan orang tua, saya terkadang memanggil orang tua tersebut untuk bertemu Pak. Tapi bukan dalam arti bertemu untuk menangani sebuah kasus, kita hanya membicarakan tentang perkembangan anak aja gitu Pak. Nah, eh, apa yang bisa Bu Tuti lakukan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif di kelas? Mungkin langkah pertama ya, saya berkoordinasi dengan orang tua tadi, meminta bantuan orang tua untuk mengawasi anaknya di rumah dan membiasakan anaknya supaya untuk lebih banyak belajar lah daripada memegang gadgetnya atau minimal bisa membagi waktu antara belajar, lihat TV sama main gadgetnya Pak. Kemudian setelah itu saya memanggil anaknya, saya akan ajak berbicara empat mata, kemudian kita praktekkan segitiga restitusi yang pernah kita pelajari di guru penggerak Pak Teguh. Mungkin karena kalau segitiga restitusi kan cenderung bersifat privasi ya, biar anak lebih terbuka, jadi enaknya di ruangan Ya. yang hanya ada kita berdua Pak Teguh. Jadi Oh yang iya. kedua itu mencari latar belakang dan memberi motivasi secara langsung ke siswanya. Kemudian angka yang ketiga, saya coba akan berusaha untuk mencari model pembelajaran disesuaikan dengan minat dari anak ini. Eh, apakah masih ada yang perlu dilakukan Bu Tuti? Apa ya? Mungkin bisa Pak, ketika berdiskusi dalam kelompok, kita tidak membuat kelompok lebih daripada 4. Karena kan di dalam kelompok itu ada 4 peran. 1 notula, 2 moderator, 3 penyaji materi, dan 4 itu penjawab. Mungkin kita baginya menjadi satu kelompok berempat dan kita langsung meminta ke dalam kelompok itu untuk berbagi perannya dulu, baru diskusi tentang permasalahan yang harus dikerjakan Pak. Mungkin Iya, itu ya Pak. jadi setiap anak mendapat bagian peran gitu ya. Ya itu Iya. bisa jadi. Nah, kira-kira rencana Bu Tuti ke depannya untuk membantu murid ini seperti apa? Mungkin ya itu ya Pak. Jadi mungkin yang paling utama adalah kita berkoordinasi dengan orang tua, kemudian menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi yang kita pelajari di guru penggerak. Selain berdiferensiasi, kita juga bisa menambahkan PSE, yaitu pembelajaran sosial emosional, biar anak-anak ketika sedang lost kontak atau lost fokus, kita bisa mengembalikan kembali fokus mereka ke pembelajaran biologinya Pak. Nah, sekarang kapan rencana tersebut dimulai?
Rencananya sih mulai hari Jumat besok, Pak. Kebetulan hari Jumat itu saya ada 1 jam pembelajaran di kelas 10H dan memang kelas 10H ini mayoritas sudah aktif, tetapi ada 4 orang yang kelihatan pasif dan ketika kita mengajak keempat siswa ini aktif dengan memberikan pertanyaan atau dengan apa sih memancing, memberikan stimulus agar dia ikut aktif itu ternyata masih tetap tidak bisa. Bahkan dia menjawabnya, Bu, udahlah Bu, saya sih pasrah, nggak bisa jawab Bu, gitu Pak. Ya, nah kalau sudah punya rencana ya kira-kira ya untuk pelaksanaannya lebih terus menerus ya continue. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Tuti untuk menjaga komitmen dalam pelaksanaannya ini? Siapa ya? Mungkin saya bisa mengajak sesama rekan guru biologi, Pak. Karena kan kalau sesama guru mungkin akan lebih memahami ya tentang karakter dari materi pelajaran biologi itu sendiri. Kebetulan di sekolah itu ada satu yang memang dari awal itu saya cocok banget dengan beliau dan dia juga terbuka, saling saling memberi dukungan baik ketika kita memiliki kesalahan ataupun kelebihan dia selalu mendukung. Termasuk salah satunya mungkin pernah menjadi pembimbing lomba cepat tepat di IPB, kita selalu bersama dalam lomba-lomba biologi. Intinya mungkin beliau bisa dijadikan monitoring buat saya, Pak, mungkin. Yang mengingatkan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi KSE di kelas itu, Pak. Baik Bu Tuti, semoga rencana program Bu Tuti untuk menangani siswa yang seperti ini bisa terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih Pak Teguh, senang Sama-sama, banget. sama-sama Bu Tuti.